Ohayou minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Oke, balik lagi ke pembahasan One Piece ya guys. Nah, kali ini Mimin Lily mau sedikit membahas pergerakan yang dilakukan oleh sang kaisar lautan, Marshal D. Teach, setelah berhasil menjalankan misinya di Pulau Egghead. Makanya ini sangat menarik nih buat Mimin Lily bahas. Apakah mungkin semua ini ada hubungannya dengan harta karun Marijoa yang selama ini disembunyikan oleh pihak pemerintah dunia, terutama oleh para Tenryubito? Atau ada hal lainnya yang diincar oleh Kurohige setelah salah satu anak buahnya berhasil mengkopi wujud dari Saturnus? Oke deh, daripada makin penasaran, yuk kita langsung ke pembahasannya aja. Let's go! Guys, Kurohige bener-bener gila ya. Pergerakan yang dia lakukan rapi banget loh. Ya, meskipun misi mereka tergolong sangat simpel sekali, hanya mengcopy wujud dari Saturnus, tetapi jika mau nggak pas, justru ini akan menjadi misi yang amat sangat sulit. Apalagi seperti yang kita tahu juga kan, gimana kekuatan dari Gorosei Saturnus yang sangat gila. Namun semua itu menjadi sebuah keberuntungan bagi Katarina Devon dan Von Augur yang berhasil menjalankan misi mereka hanya dengan satu kali percobaan saja guys. Di mana hal ini seolah menjadi bukti nyata bahwa setiap pergerakan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige selalu menunggu momentum yang tepat untuk menjalankan semua rencananya. Yap, dimulai dari sebuah pergerakan yang kecil hingga menjadi sebuah pergerakan besar yang akan mengguncang dunia One Piece. Dan hal ini juga guys, seolah menjelaskan bahwa perlahan tapi pasti semua rencana Kurohige akan berujung pada pertemuannya dengan Luffy. Yup, memang sih ketika kelompok bajak laut Kurohige diperlihatkan datang ke Pulau Egghead, gak sedikit juga yang beranggapan jika Kurohige akan bertarung dengan Luffy di Pulau Egghead. Tetapi nyatanya hal tersebut dibantah langsung oleh Oda Sensei di chapter 1107 kemarin ya guys. Itu sebabnya menurut Mimin Lily, ada kemungkinan besar rencana Kurohige ini juga akan berkaitan dengan pertempuran yang akan segera terjadi antara kelompok bajak laut topi jerami melawan kelompok bajak laut Kurohige itu sendiri. Sehingga bukan hal yang gak mungkin kalau pertempuran kedua kelompok bajak laut ini akan menjadi sebuah pemicu dimulainya pertempuran terbesar sepanjang sejarah dunia One Piece, di mana dalam pertempuran ini juga akan melibatkan pemerintah dunia dan angkatan laut. Oh iya guys, kalian sadar nggak? Meskipun Yonko Kurohige ini dikenal sebagai karakter yang jarang sekali diperlihatkan baik di manga ataupun animenya, namun jangan salah ya. Bukan berarti Kurohige yang selama ini terlihat terdiam begitu saja, dia tidak melakukan pergerakan apapun ya guys. Tetapi disinilah strategi dan kecerdasan seorang Kurohige baru ditunjukkan. Nah, informasi yang kita dapatkan pada manga One Piece chapter 1107 kemarin bahwa Kurohige dan kelompok bajak lautnya ingin menguasai dunia. Semakin menegaskan bahwa semua tujuan Kurohige sangat amat terorganisir. Mulai dari misi untuk mengambil kekuatan buah iblis Mero Mero no Mi milik buah Hancock yang bertujuan untuk memperkuat kelompok bajak lautnya. Perlu diingat ya guys, Kurohige ini juga dikenal sebagai Devil Fruit Hunter atau pemburu buah iblis. Lalu Kurohige yang gagal mendapatkan buah iblis Mero Mero no Mi kemudian memutuskan untuk menculik Koby. Ya, tujuannya untuk memancing pergerakan yang dilakukan oleh Monkey D. Garp dan mengurangi kekuatan besar angkatan laut. Dan seperti yang kita tahu juga, sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp benar-benar dibuat tidak berdaya oleh kelompok bajak laut Kurohige. Ya, meskipun belum ada informasi lebih lanjut terkait apakah Garp mati atau tidak, namun yang jelas sih, Kurohige yang berhasil menculik Carrot Pudding dan merebut dua salinan rod poneglyph milik kelompok bajak laut Hati, semakin menegaskan, jika Kurohige benar-benar serius untuk menguasai dunia, maka sudah seharusnya Kurohige mendapatkan harta karun One Piece terlebih dahulu. Apalagi seperti yang pernah diungkapkan oleh Oda Sensei dalam sebuah kolom SBS, Kurohige ini dikatakan sangat amat tertarik dengan sejarah sekaligus seorang arkeolog sama seperti Nico Robin. Sehingga cukup masuk akal ya guys, jika Kurohige ingin mendapatkan harta karun One Piece, maka saat ini langkah yang harus diambil oleh Kurohige adalah untuk menemukan dan mencari keberadaan rod poneglyph terakhir.
Itu sebabnya guys, semua rencana besar Kurohige ini membuat para fans One Piece meyakini jika bajak laut Kurohige akan menjadi pesaing terberat kelompok bajak laut topi jerami untuk mendapatkan harta karun One Piece. Nah, menariknya guys, menurut informasi yang diberikan oleh Oda Sensei pada buklet Road to Locktail, keberadaan Road Poneglyph terakhir ini diyakini kuat berada di 3 tempat, yaitu Pulau Vera, Laut Pulau Beehive yang merupakan markas dari bajak laut Kurohige, dan yang terakhir adalah Pulau Elbaf. Jadi apa kalian semua bisa membayangkan jika Road Poneglyph terakhir ada di Pulau Beehive yang merupakan markas dari bajak laut Kurohige itu sendiri? Maka Kurohige hanya tinggal melangkah untuk menuju ke Pulau Locktail dan mendapat harta karun One Piece serta gelar Raja Bajak Laut. Nah, masalahnya guys, bukankah harus ada sesuatu hal yang diungkap terlebih dahulu ketika seseorang telah mencapai ke Pulau Locktail? Karena seperti yang kita tahu, ada sebuah pesan terakhir yang ditinggalkan oleh Joy Boy di Pulau Locktail, di mana pesan tersebut harus dijalankan atau dilakukan sebagai sebuah misi terakhir. Dan menurut Mimin Lily sih, misi terakhir ini ada hubungannya dengan harta karun Tanah Suci Marijoa dan 3 senjata kuno pemusnah massal. Menarik memang untuk kita nantikan bersama. Oh iya guys, selain itu apabila kita perhatikan, Oda Sensei sepertinya memang sengaja menciptakan kedua karakter ini sebagai antitesis satu sama lain. Nah, jika Luffy adalah cahaya, maka Kurohige adalah kegelapan. Jelas hal ini akan sangat menarik bagaimana debut mereka sebagai seorang Yonko di akhir cerita One Piece nantinya. Apalagi banyak dari para fans One Piece yang juga meyakini saat berhadapan dengan Luffy, Kurohige sudah memiliki 3 kekuatan buah iblis. Ditambah lagi Kurohige yang merupakan keturunan dari ras istimewa semakin menegaskan kalau Kurohige itu bukan karakter yang kaleng-kaleng ya guys. Bakalan gila sih pertarungan mereka berdua. Kira-kira apa ya guys buah iblis ketiga yang akan didapatkan oleh Kurohige? Coba tulis pendapat kalian ya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang tujuan sebenarnya dari kelompok bajak laut Kurohige di masa depan. Nah, jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.